Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak mau sapa dulu adik-adik. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 183, kita satu di dalam Tuhan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semoga berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Mari kita membuka pembacaan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 34 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini, kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagai dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak lain kami dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami mohon, siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik, kita siapkan pembacaan kita yang terambil dari Keluaran pasal 21 ayat pertama hingga ayat yang ke-6
yang berbunyi demikian tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Adik-adik, apakah pernah mendengarkan tentang budak? Ya, budak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hamba atau orang gajian. Adik-adik, dalam pembacaan kita ini merupakan perikop yang di dalamnya hendak kita umat Allah untuk menjaga hubungan baik dengan sesama. Dalam pembacaan ini juga berisi tentang segala aturan tentang budak. Mengapa Allah mengeluarkan ketetapan tentang budak? Karena pada masa itu perbudakan merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam tradisi Ibrani kuno. Mengapa? Karena menjadi budak seringkali dijadikan pilihan untuk bertahan hidup dan mendapat perlindungan di tengah kemiskinan hidup. Namun, sebagaimana yang kakak jelaskan, bahwa budak seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan tuannya. Karena itulah, Allah melihat perlu diberikan ketentuan atau aturan tentang budak, sebagaimana usaha menjaga hubungan baik antar manusia. Aturan tentang budak yang disampaikan oleh Allah dalam pembacaan ini bukan untuk mengizinkan perbudakan tersebut, melainkan hendak mengembalikan harkat manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Hari ini kita diingatkan bahwa ketetapan Allah tentang budak di dalam teks bacaan kita ini merupakan tindakan Allah yang hendak mengangkat harkat martabat manusia, yang secara tidak langsung merupakan tindakan Allah yang hendak memerdekakan manusia dari perbudakan, sekaligus usaha Allah menjaga hubungan baik manusia dengan sesamanya. Jadi adik-adik, ingat bahwa kita semua sebagai manusia awalnya adalah budak dosa. Namun, karena karya keselamatan Allah dalam hidup kita telah membawa kita mengalami kemerdekaan hidup, maka setiap orang percaya yang telah mengalami kemerdekaan harus menyadari bahwa di balik kemerdekaan yang dimilikinya ada sebuah tugas dan tanggung jawab untuk selalu berani berjuang melakukan karya kebaikan Allah dimanapun adik-adik berada. Nah adik-adik, sudahkah adik-adik melakukan karya kebaikan Allah? Sebagai wujud kehidupan yang telah dimerdekakan oleh Kristus, apa saja yang karya kebaikan yang bisa kita lakukan? Banyak sekali. Pertama, kita menolong sesama dimanapun kita berada, rajin belajar, menjaga kebersihan, dan kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati, dan masih banyak yang bisa kita lakukan lagi. Nah adik-adik, beberapa hari lalu kita kembali memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia diraih tidak mudah, diraih dengan pertumpahan darah para pejuang yang bertekad bulat membela tanah airnya dengan menjadikan nyawa sebagai taruhannya.
Perjuangan mereka membuat kita dan seluruh warga negara Indonesia lainnya dapat menikmati kebebasan untuk bekerja, menikmati pendidikan sampai tingkat tinggi, mengekspresikan diri, melakukan apapun juga dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, diri sendiri, dan negara. Nah, adik-adik, keadaan saat ini membuat bangsa kita seakan-akan berada di dalam penjajahan kembali, dijajah oleh pandemi virus corona atau COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kegelisahan sampai pada kematian. Kondisi perekonomian bangsa dan dunia terpuruk. Semua orang hidup mengasingkan diri masing-masing. Tidak ada lagi pertemuan skala besar, jabat tangan, berpelukan. Khususnya bagi anak. Adik-adik harus sabar dan bertahan belajar dari rumah, menjaga jarak dengan teman, tidak dapat lagi bermain bersama seperti dulu. Saat ini kita diberi pilihan, jikalau mau tetap beraktivitas sekolah di lingkungan sekolah, bertemu dengan teman-teman, kita harus berjuang untuk mengendalikan diri agar tetap hidup sehat, rajin cuci tangan, tidak berkumpul dalam skala besar, bermain sambil menjaga jarak, memakai masker, penutup wajah atau kacamata antivirus. Kita juga harus taat makan makanan yang bergizi, minum susu dan vitamin. Berusaha untuk tidak membeli jajanan di pinggir jalan. Jika kita mau melakukannya, kita akan bertahan hidup sehat dan bahagia. Ya adik-adik, kondisi di masa pandemi virus COVID-19 ini telah mencuri kebebasan kita untuk bermain dan belajar bersama teman. Kita harus berada di dalam rumah, kita harus memakai masker dan penutup wajah. Sekalipun belajar di sekolah telah dimulai, kita berhadapan dengan 1001 aturan yang membatasi langkah kita. Namun, apakah itu semua menghalangi kita untuk berkarya? Sebagai pribadi yang telah mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus, ya tidak adik-adik. Kita harus tetap mampu berkarya di tengah kondisi pandemi COVID-19. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara belajarlah dengan penuh sukacita, jaga kesehatan, patuh dan taat pada setiap aturan yang ada. Karya adik-adik akan selalu mendatangkan berkat kebaikan dalam kehidupan kita hari-hari dan masa depan. Ya, sedemikian yang kakak cerita. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kasih dan perlindungan-Mu masih Engkau nyatakan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur atas kesehatan, perlindungan, dan kasih sayang-Mu.
pada kami semua, terutama nafas yang masih Tuhan izinkan kami nikmati hingga hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur hari ini Tuhan masih izinkan kami beribadah dan mendengarkan cerita firman-Mu, walaupun hanya di rumah karena virus corona yang sedang mewabah ini, sehingga kami diharuskan tetap berada di rumah. Tetapi ya Tuhan, virus tidak dapat membatasi untuk kami mendengarkan firman-Mu melalui cerita hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami supaya cerita hari ini menguatkan dan mengokohkan dan meneguhkan hati dan iman kami kepadamu, sehingga dalam menghadapi virus corona, kami tidak takut dan khawatir, karena kuasa-Mu lebih besar dan lebih dahsyat dari virus yang sedang mewabah ini. Tuhan Yesus, tolong matikan virus corona, supaya kami dapat berkumpul lagi dengan teman-teman kami serta kakak layan untuk dapat beribadah, bernyanyi bersama dan mendengarkan cerita firman-Mu secara bersama-sama. Tuhan Yesus juga berkati kakak layan dan kami semua agar tetap sehat dan dilindungi dari segala mara bahaya, sehingga walaupun kami tetap di rumah, tapi kami tetap belajar dengan tekun. Kakak layan juga boleh bekerja dan berkuliah atau melakukan aktivitas yang lain. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan berikan orang tua yang selalu mengasihi, memenuhi kebutuhan dan mendampingi kami, baik di waktu kami sehat maupun di saat kami sakit. Tuhan Yesus berkati orang tua kami karena walaupun virus sedang mewabah, orang tua kami tetap bekerja. Tuhan jaga dan lindungi mereka supaya tetap sehat dan kuat. Tuhan Yesus juga berkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan semua orang yang Tuhan percayakan duduk di jajaran pemerintahan. Beri hikmat dan kemampuan serta takut akan Tuhan agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan arif dan bijaksana, khususnya dalam menangani virus corona yang sedang mewabah ini. Tuhan berkati dokter, juru rawat, dan semua petugas kesehatan rumah sakit yang menangani orang-orang yang terjangkit virus corona. Tuhan lindungi mereka yang berada di garda terdepan menangani virus corona itu. Lindungi mereka dengan jubah kemuliaan-Mu, supaya para tenaga medis tetap terlindung dalam kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa jika saat ini ada teman-teman kami yang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan melalui upaya-upaya yang diberikan melalui orang tua, juga dokter dan juru rawat. Tuhan jamah supaya teman-teman kami boleh sembuh dan boleh kembali beraktivitas dan belajar. Tuhan Yesus, kami ampuni segala dosa dan kesalahan kami, serta dengarkan doa kami dan jawablah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Roma 12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adik-adik, sambil pundi persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria
252. Bila topan stres melanda hidupmu. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan kita dengan menyanyi lagu persembahan kami. 1, 2, 3. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, sekarang kita berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyi lagu Sudah Waktunya. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin.